Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Seperti biasanya kita akan membahas tentang Ultimate Blazers. Yang kali ini kita akan membahas episode ketiga yang berjudul namanya adalah Earthscaron. Jadi pada video kali ini kita bisa melihat tentang pengembangan SCAD yang masih dimulai dari nol ya. Yang dimana dari kelima anggota tersebut masih belum mencukupi pengalaman mereka dalam mengembangkan tim SCAD dalam hadapi monster yang akan mereka hadapi ke masa yang akan mendatang. Untuk itu, Kapten Gento mengajak anggota lainnya untuk melakukan aktivitas rutin untuk pengembangan SCAD yang dimulai dari pelatihan fisik, pelatihan insting, mempelajari tentang sistem Earthscaron, hingga strategi yang akan mereka susun untuk monster yang akan mereka hadapi nantinya. Karena untuk episode kali ini juga mereka akan menghadapi monster tanah gula, yang dimana monster yang sangat menyukai untuk meminum beberapa gas yang ada di setiap negara, yang dimulai dari Jerman, Prancis, Inggris, Amerika, hingga tujuan terakhirnya adalah di Jepang, tempat tim SCAD berada. Karena di sini juga jelas ya bahwa tanah gula ini merupakan monster yang berbentuk gajah dan juga terlihat seperti makhluk lautan seperti ketam. Dan dengan tujuan akhirnya yaitu Jepang, monster tersebut pun menuju ke lokasi terakhir untuk meluapkan ledakan yang ada di dalam tubuhnya. Untuk itu, para tim SCAD pun memulai misi pertama mereka dalam menghadapi tanah gula dengan menggunakan Earthscaron, seperti yang diperintahkan oleh atasan mereka yaitu Pak Resu untuk mengalahkan monster sebelum Blazer. Lalu pada akhirnya dengan menggunakan rencana atau strateginya si Anri untuk mengalahkan monster tanah gula, mereka pun segera melaksanakan misi tersebut. Ya, dimana pada TKP si Emi yang sudah menyamar jadi petugas di tempat tersebut bersama Profesor sudah meletakkan lokasi tersebut untuk menuju di mana monster itu muncul untuk menghisap gas untuk terakhir kalinya, dengan tujuan membuat dirinya meledak diri dengan suhu yang begitu panas, dan juga karena efek gas yang diminum oleh monster tersebut. Awalnya semua berjalan dengan lancar, bahkan dengan menggunakan senjata utama Earthscaron, mereka pada akhirnya bisa memutuskan tangan kanannya tanah gula. Akan tetapi dalam pertengahan pertarungan tersebut, saking suhunya semakin naik, si Earthscaron pada akhirnya tumbang pada pertengahan pertarungan tersebut. Yang pada akhirnya si Kapten Gento pun turun tangan untuk menghadapi monster itu dengan sendirinya, yang dibantu oleh kekuatan Blazer yang ada dalam dirinya. Dengan hatinya dan juga tekad, dengan hati yang penuh tekad, si Blazer pun memberikan kekuatan dia untuk mengalahkan monster tersebut sebagai buronannya si Blazer. Akan tetapi dalam pertarungan tersebut tidak begitu mudah, karena harus menghadapi monster dengan suhu yang begitu panas yang sulit dipegang oleh si Blazer. Bahkan dengan kekuatan Blazer masih belum mencukupi untuk mengalahkan si tanah gula. Earthscaron yang dalam keadaan rusak pun dipandu oleh si Bando untuk meluncurkan misil sebagai serangan darurat, yang dimana dengan menggunakan misil itu akan otomatis mengarah ke musuh yang dituju. Alhasilnya dengan bantuan Earthscaron pun si Blazer padanya bisa membuat tanah gula itu gagal meledak diri dengan mengarahkan serangan tersebut ke arah atas
yang pada akhirnya di dalam tubuh si Tanagura ini semua habis karena semuanya sudah terkeluarkan berkat bantuan si Blazer. Yang pada akhirnya si Blazer pun mengakhiri monster Tanagura dengan Spiral Barretnya. Yang pada akhirnya si Blazer yang berhasil mengalahkan Esgeron itu. Meski begitu, dengan gagalnya mengalahkan Taganula dengan menggunakan Esgeron sebelum Blazer, tetapi mereka pada akhirnya resmi menjadikan sebagai tim reaksi khusus menghadapi monster berkat peluncuran pertama Esgeron dalam menangani monster yang menjadi ancaman di bumi tempat mereka tinggal. Maka dengan berita gembira yang didapatkan dari Kapten Gento, mereka pada akhirnya bersemangat untuk kembali menjalankan waktu rutinitas demi perkembangan tim Scud. Ditambah lagi dengan harapan penuh dari Teruaki, yang dimana beliau mempercayai perkembangan tim Scud untuk jadi tim yang sukses yang dikenal sebagai tim pembasmi monster yang akan mendatang nantinya. Dengan begini, cerita pada episode ketiga Ultraman Blazer pun berakhir. Jadi, poin penting yang bisa kita dapatkan pada episode ketiga kali ini adalah ya dimana kita bisa melihat tentang foto antara gadis dengan anaknya, dimana si Kapten Gento ini sudah menikah. Yang dimana dengan melihat gambar tersebut pun masih belum diketahui bagi kita semuanya, yang dimana tentang kabar istrinya dan juga anaknya dari Kapten Gento tersebut seperti gimana. Karena memang pada awalnya kedua karakter itu sebenarnya bakal muncul, akan tetapi hanya diperlihatkan lewat gambar saja, yang masih belum diketahui mengenai kabar kedua anggota keluarganya Gento itu gimana. Mungkin kita akan bisa mengungkapkan identitas kedua anggota keluarganya Gento di masa yang akan mendatang nantinya. Sedangkan untuk poin satunya lagi, yang dimana pada episode pertama bukanlah awal bertemunya Kapten Gento dengan makhluk yang bercahaya itu, akan tetapi yang dimana pada off screen yang sebut saja episode 0 sebelum penayangan episode pertama, yang dimana di saat beliau masih bertugas sebagai tim khusus, disitulah si Kapten Gento pertama kalinya melihat cahaya Blazer di hadapannya. Akan tetapi masih belum diketahui di hadapan Gento itu seperti apa, karena yang kita lihat hanyalah cahaya Blazer di hadapan Kapten Gento. Sedangkan untuk pemandangan Kapten Gento sendiri masih belum diperlihatkan apakah dia melihat cahaya Blazer untuk pertama kalinya atau suatu insiden lainnya yang terjadi di hadapannya. Kita hanya bisa mengungkapkan untuk momen yang akan mendatang nantinya dalam memecahkan kasus scam yang satu ini. Jadi demikianlah poin penting yang bisa aku ungkapkan pada episode ketiga ini. Untuk selanjutnya akan menceritakan tentang si Emi yang menjadi karakter utama pada episode yang akan mendatang nantinya. Soalnya kita juga bisa melihat tentang kedekatan Emi bersama Kapten Gento yang menjadi rekan satu sama lain di tim Scud ini. Apakah hubungan sebenarnya antara Emi dengan Kapten Gento? Nantikan aja untuk episode berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terhibur. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terbaru, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/JapanGuide.
Dan apabila gue ada kesalahan, kekurangan, serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman sorry itu putus beserta info yang gue sampaikan ini ada yang salah alias hoax, mohon dimakan selesainya dan juga mohon koreksinya. Karena gue bukan makhluk yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya sifat ciptaan Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.